Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak William Hartanto untuk perdagangan esok hari, support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Unilever dari consumer masih direkomendasikan buy dengan support di 7.800, resisten di 8.300. Kemudian INDF masih dari consumer juga direkomendasikan buy. Support di 6.800, resisten di 7.400. Sementara ICBP lebih kepada wait and see, 9.300 sampai dengan 10.500. Dan Hoki juga direkomendasikan wait and see dengan support di 615, resisten di 740. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dan semoga ini bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami di 021 di 80635979 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Pak William masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, kita lanjutkan Pak William. Kita akan coba sapa Ruslan Effendi dari Bengkulu, Pak William. IPTV ambil posisi di 331. Rekomendasinya seperti apa? IPTV hari ini justru menguat, Pak William, di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan. Iya, memang kadang masih ada aja saham yang menguat ya untuk saham-saham untuk kondisi seperti ini. Ya. Sedangkan untuk IPTV ya hari ini sebenarnya kalau kita lihat perdagangannya semua volumenya netral aja, dia memang menguat di saat ini penyebabnya belum diketahui. Dan untuk besok kalaupun masih menguat terkira akan terbatas seperti beberapa saham yang lainnya naik sebentar lalu mencapai sesi 2 terjadi penurunan. Untuk level harga yang mungkin dicapai besok adalah pada 336 sampai dengan 342 untuk IPTV. Iya, 326. 336 sorry. Oke, 336 sampai 342. 342. Posisi dari Effendi Bengkulu di 331, Pak. Di hold saja direkomendasikan. Hold saja, besok bisa take profit. Oke. Ruslan Effendi Bengkulu untuk IPTV dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak William Murno dari Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara ini. BRIS, Pak, analisis Anda? BRIS hari ini menurun tapi yang nada lumayan banyak. Jadi potensi untuk rebound cukup terbuka pada saham BRIS, support pada 820. Itu bisa diperhatikan. Kalau sudah punya boleh hold, kalau belum punya bisa mencoba untuk buy di area tersebut. Buy di penutupan sesi kedua hari ini di 850, Pak William? 820 supportnya. Oke. Lebih baik di dekat support. 820 ya, Pak? Ya. Ya, masih berpeluang berpotensi ke level 1000-an lagi, Pak William? Sorry, kenapa? Masih berpeluang potensi kembali ke level 1000-an untuk BRIS? Ke 1000-an agak sulit ya, tapi kalau untuk kembali 900 masih terbuka. Oke. Dari Murno, Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk BRIS, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Rizky dari Bandung, Pak. Medco sudah ambil posisi di 460. Sekarang terkoreksi cukup dalam, apakah saya harus sell atau hold? Berapa support dan resistennya, Pak William? Medco ini yang baru isu harga baru ya. Untuk supportnya di 412 dengan resisten pada 480. Ini yang perlu diperhatikan. Jika support yang tadi 112 tidak bisa dipertahankan, better stop loss aja karena harga oil juga menurun kan kemarin. Dan Medco adalah salah satu saham yang berkorelasi dengan harga minyak. Iya. Dari sisi profil risiko seperti apa, Pak William? Kenapa? Dari sisi apa? Profil risiko, Pak. Profil risiko ya cukup tinggi kan kalau memang kita melihat korelasinya dengan harga minyak yang masih menurun. Ya, dari Rizky di Bandung, Medco di 460. Kita lanjutkan, Pak William. Kita akan coba sapa, ada Reno Zulfikar dari Bekasi. Ingin bertanya, untuk saham Adaro
bisa dicermati di sekitaran berapa, Pak William? Oke, ada level yang perlu dicermati. Sebenarnya saat ini sudah di area support, tapi kalau kita mau ambil ke level psikologisnya pada 1100. Nah, cuma kalau kita memperkirakan besok tekanan jual masih cukup tinggi, saya lebih sarankan untuk menunggu pada 1060 sampai dengan 1100 ya. Itu area yang cocok untuk melakukan pembelian apabila tekanan jual besok masih berlanjut kembali. Targetnya estimasinya pada 1200 sampai dengan 1220. Baik, Zulfikar di Bekasi untuk Adaro. Kita lanjutkan kembali. Kita akan coba sapa ini untuk Antam kembali Pak William, tapi sudah ambil posisi Pak di 750 analisis Anda. Antam sudah ambil posisi dan hari ini oke, hold saja, analis saya sama ya. Jadi saya melihat Antam ini akan lebih defensif karena dia lebih mengikuti pergerakan nikel dan emas yang masih menguat. Baik, kita akan coba sapa juga ini selanjutnya dari Erni di Bandung, Pak, Pegas. Nah, Pegas ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam ini. Sebelum dari pengumuman PSBB, Pegas sudah mengalami koreksi 4%, di hari selanjutnya 4%, dan hari ini kembali tertekan cukup dalam, Pak William. Bagaimana analisis Anda dengan koreksi yang terjadi untuk Pegas? Masih agak hati-hati karena walaupun sudah kurang lebih 5 hari ya, ini menurunnya tuh volumenya masih tinggi sekali, berarti masih banyak saham yang akan dilepas. Jadi saya lebih melihat potensi Pegas untuk turun lebih bawah 1000 itu cukup terbuka. Jadi kalau misalnya memang sudah punya, saya mungkin terpaksa harus sarankan untuk stop loss karena mengkhawatirkan penurunan lebih lanjut. Oke, stop loss di level berapa yang harus diperhatikan? 1000 yang perlu diperhatikan. Oke, di level 1000 untuk Pegas. Bagi yang nyangkut di level atas tidak direkomendasikan averaging down, Pak William? Saya sarankan averaging down terlihat masih sangat besar dari volume perdagangannya itu masih banyak sekali saham yang akan dijual. Baik, Ibu Erni di Bandung Pegas rekomendasikan untuk level support di 1000, tekanan masih cukup dalam untuk Pegas, proyeksinya dengan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Rizky dari Sidoarjo, Pak William, BRPT. BRPT. Ya, sudah punya di 911 Pak, ini tren jangka menengah sama panjang bagaimana? Keduanya, kalau untuk jangka panjang sih belum terlihat, tapi untuk jangka menengah ini jelas sekali downtrend ya. Jadi dia sudah sejak turun di bawah 860 sudah konfirmasi downtrend. Ya. Hari ini berada pada supportnya tepat di 745. Nah, kondisi seperti ini, sebenarnya kalau secara teknikal kita bisa sarankan untuk spekulatif buy, mengingat memang penurunan BRPT sudah cukup lama, jadi mestinya termasuk masa jenuh jual. Tapi saya masih mengkhawatirkan besok tekanan jual masih tinggi, so lebih baik kalau mau melakukan averaging down itu boleh aja disarankan juga, bisa dilakukan pada level harga 690 sampai dengan 710. Oke, 690 sampai dengan 710 ya Pak. Level averaging down yang disarankan untuk BRPT. Kebetulan ini Bapak Rizky di Sudiharjo punya level di 900-an. Posisi saat ini ada di 700-an. Sudah mengalami koreksi yang cukup dalam ini dari level entry dari Bapak Rizky di Sidoarjo. Baik, dari Sidoarjo kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa ini. Ya, cukup banyak masuk ini Pak William. Saya coba lihat satu-satu. BPKP Pak, dari Baus ini, tanpa menyebutkan lokasi. BPKP di 310, Pak William, bagaimana di hold atau sell untuk BPKP, Bang Bukopin? Hold aja sih. Ini juga penurunannya volumenya kecil, jadi ini lebih kelihatan masa jenuh, profit taking, dan juga hari ini panik, tapi dari sebagian kecil aja investor yang menjual, nggak terlalu masalah, dan ini koreksi yang cukup wajar kalau kita lihat dari penguatannya yang signifikan. Untuk supportnya yang perlu diperhatikan, BBKP itu pada 228. Diperkirakan sampai sana sudah selesai koreksinya. Oke. Dengan ambil posisi di 310, posisi penutupan hari ini di 244, sudah cukup dalam Pak William untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Apabila berhasil bertahan di atas 228, yang tadi saya sebutkan, itu silakan melakukan averaging down. Baik.
di atas level 228. Tepatnya di level berapa, Pak? Ketika dia mulai rebound dari 228, kemungkinan 230 atau 232 sudah bisa melakukan averaging down. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Budi dari Jambi, Pak William. Ini lebih kepada saham-saham perkebunan. Ada AALI, bagaimana potensinya? Sudah ambil di harga 11.180, kini sudah turun di 9.900, Pak William. Meminimalkan kerugian yang terjadi juga tampaknya nih, Pak, nyangkut di level atas. Oke, ini bisa saya sarankan untuk averaging down juga. Kenapa? Harga CPO kan memang koreksinya wajar Ya. dan saham ALI juga hari ini efek panik aja sebenarnya di PSBB. Dan kebetulan ini masih di atas support ya untuk harga ALI-nya sendiri. Supportnya pada 9.750. Jadi kalau bertahan di atas itu silakan lakukan averaging down. Oke, Pak Budi dari Jambi sudah ambil posisi di 11.180 dan Ali sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak William. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami. IDS Closing akan segera kembali sesaat lagi.